Kasus korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, kembali memanas dengan munculnya tuntutan agar mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Tuntutan ini muncul berdasarkan pernyataan Tom Lembong yang mengklaim bahwa kebijakan impor gula pada 2015 hingga 2016 dilakukan atas perintah langsung dari Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Perkembangan ini memicu debat publik dan tekanan terhadap Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti, seiring sidang korupsi yang kini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta. Latar belakang kasus. Kasus ini berawal dari investigasi Kejaksaan Agung yang dimulai pada Oktober 2023, menyoroti dugaan korupsi dalam kebijakan impor gula kristal mentah, GKM, pada masa jabatan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan, 2015 hingga 2016. Kejaksaan mengklaim bahwa Tom Lembong menyetujui impor 105.000 ton gula kepada perusahaan swasta PT AP, meskipun Indonesia saat itu surplus produksi gula nasional. Keputusan ini diduga melanggar regulasi 2004 yang membatasi impor gula pada perusahaan milik negara, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp578,1 miliar menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, pada Januari 2025. Tom Lembong, yang kini menjadi terdakwa, ditahan sejak Oktober 2024 bersama Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Hingga kini, 11 tersangka terlibat, termasuk direksi perusahaan swasta yang diuntungkan. Namun, narasi kasus ini berubah drastis ketika Tom Lembong menyampaikan pembelaan di sidang pada 23 Juni 2025, menyebut bahwa kebijakan impor gula merupakan perintah langsung dari Jokowi. Pernyataan Tom Lembong. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Deni Arsan Fatrika, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa kebijakan impor gula tidak semata-mata inisiatif pribadi. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden saat itu untuk menjaga stabilitas harga gula nasional, ujar Ari, mengutip pernyataan kliennya. Tom juga mengklaim adanya dokumen internal yang menunjukkan koordinasi dengan Istana Negara, meskipun dokumen tersebut belum dipresentasikan secara utuh di pengadilan. Pernyataan ini didukung oleh saksi ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, yang pada 23 Juni 2025 menyarankan agar Jokowi dihadirkan sebagai saksi. Wiryawan berargumen bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada menteri. Jika terbukti ada perintah langsung, Jokowi tidak bisa lepas dari konteks ini, katanya di pengadilan. Reaksi publik dan tekanan politik. Klaim Tom Lembong langsung memicu reaksi beragam di kalangan publik. Di media sosial, tagar Jokowi saksi gula menjadi tren pada 24 Juni 2025, dengan banyak netizen menuntut klarifikasi dari mantan presiden. Pendukung Jokowi, termasuk relawan Projo, membantah tuduhan ini, menyebutnya sebagai upaya politisasi kasus untuk melemahkan citra Jokowi pasca kepresidenan. Sementara itu, oposisi seperti pendukung Anies Baswedan, yang juga hadir di sidang awal pada 6 Maret 2025, mendukung panggilan Jokowi sebagai langkah transparansi. Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Informasi Hukum Harli Siregar menanggapi dengan hati-hati. Pada 23 Juni 2025, Harli menyatakan bahwa keputusan memanggil saksi tergantung pada hakim, bukan inisiatif jaksa. Kami menghormati proses hukum, dan fakta akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, ujarnya. Namun, tekanan publik terus meningkat, dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan keterlibatan Jokowi dalam rapat kerja pada 13 November 2024. Implikasi hukum dan politik. Jika Jokowi dipanggil sebagai saksi, ini akan menjadi presiden penting dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama terhadap mantan pemimpin negara. Berdasarkan pasal 184 KUHP, saksi dapat dipanggil jika memiliki keterangan relevan untuk mengungkap kebenaran. Ahli hukum tata negara, Refli Harun, menyatakan bahwa panggilan ini sah jika ada bukti perintah tertulis atau rekaman resmi, meskipun ia memperingatkan potensi politisasi kasus ini. Dari sisi politik, kasus ini dapat memperlebar jurang antara pendukung Jokowi dan oposisi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah 2025. Hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang kini berkuasa sejak Oktober 2024, juga akan diuji. Sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Tom Lembong diyakini memiliki motif politik, namun tuduhan perintah langsung Jokowi menambah kompleksitas narasi. Bukti dan tantangan. Hingga kini, belum ada bukti konkret seperti surat tugas resmi atau catatan rapat yang mengaitkan Jokowi secara langsung dengan kebijakan impor gula.
Kejaksaan menyebut investigasi masih berlangsung untuk melacak aliran dana 578 miliar rupiah, termasuk kemungkinan keuntungan pribadi Tom Lembong. Namun, ketidakhadiran dokumen resmi menjadi tantangan utama bagi jaksa untuk membuktikan klaim ini. Sementara itu, Jokowi melalui pernyataan terbatas pada 4 Januari 2025 di Solo menolak tuduhan serupa dari laporan OK yang menominasikannya sebagai figur korupsi global. Semua tuduhan itu fitnah tanpa bukti, katanya saat itu, menunjukkan sikap defensif yang mungkin dipertahankan jika dipanggil ke pengadilan. Prospek ke depan. Majelis Hakim kini berada di posisi krusial untuk memutuskan apakah Jokowi akan dipanggil sebagai saksi pada sidang berikutnya, yang dijadwalkan pada 5 Juli 2025. Keputusan ini akan menentukan arah kasus dan kredibilitas penegakan hukum di era pemerintahan baru. Jika terbukti ada peran Jokowi, implikasinya bisa meluas ke investigasi terhadap kebijakan ekonomi masa lalu, termasuk proyek infrastruktur besar yang sering dikaitkan dengan korupsi. Sebaliknya, jika klaim Tom Lembong dianggap tidak berdasar, kasus ini dapat ditutup sebagai upaya politisasi semata. Publik menantikan transparansi, sementara tekanan politik dan hukum terus membayangi proses persidangan. Tuntutan untuk memanggil Jokowi sebagai saksi dalam kasus korupsi impor gula Tom Lembong mencerminkan pergulatan antara kebenaran hukum dan dinamika politik. Dengan Tom Lembong menyebut perintah langsung dari mantan presiden, sorotan kini beralih kepada bukti dan keputusan hakim. Kasus ini tidak hanya menguji integritas hukum Indonesia, tetapi juga warisan kepemimpinan Jokowi di tengah polarisasi politik yang masih kental.